Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Versi Insani Fitri dari kelompok 10 akan membacakan hasil makalah dari kelompok kami, yaitu tentang pembelajaran bahasa Indonesia kelas rendah di sekolah dasar. Yang pertama yaitu materi pelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah. Berdasarkan hasil penelitian, tampak bahwa guru-guru tidak hanya beracuan pada kurikulum 2013, namun juga menggunakan buku paket dan modul sebagai bahan ajar untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada anak didik di kelas rendah. Penggunaan buku paket atau tematik digunakan pada saat mengajar murid-murid kelas 1 dan kelas 2. Selain itu, sebagian guru di kelas rendah juga menggunakan modul sebagai bahan untuk mengajar, khususnya yang digunakan oleh guru pada tingkat kelas 2 SD. Dan yang kedua yaitu metode pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah. Yang pertama metodenya itu penggunaan metode tata bahasa di kelas rendah, yaitu kelas 1 dan kelas 2, menggunakan metode tata bahasa dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada saat pengajar memberi penjelasan mengenai kosakata kepada anak didiknya. Yang kedua yaitu metode terjemahan. Ini digunakan pada saat guru menggunakan bahasa. Dan yang ketiga yaitu penggunaan metode langsung pembatas. Yaitu metode langsung pembatas bahasa digunakan guru untuk membatasi kata-kata dan pola kalimat yang tinggi. Dan yang keempat, penggunaan metode linguistik yang digunakan sebagai pedoman. Metode linguistik ini hanya digunakan pengajar kelas 2 SD. Yang kelima itu penggunaan metode SAS, bahwa hanya guru kelas 2 yang menggunakan metode SAS untuk menunjukkan dan mengenalkan bahwa pengamatan dan penglihatan pertama manusialah sebagai struktur totalitasnya atau secara global dalam pengamatan. Yang keenam, metode bahasa digunakan guru pada kelas 1 dan kelas 2. Yang ketujuh, penggunaan metode unit ini digunakan pada saat guru mempersiapkan murid untuk menerima pengajaran, penyajian bahan, bimbingan melalui proses induksi, dan generalisasi dan penggunaannya di sekolah dasar. Yang kedelapan, metode bervariasi digunakan dalam mengajarkan bahasa Indonesia di kelas rendah karena menurut pengakuan guru-guru, metode yang bervariasi dapat membantu hasil belajar siswa dan menimbulkan suasana yang baru dalam belajar agar tidak membosankan. Dan yang ketiga yaitu media pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah. Yang pertama, media pembelajaran dalam keterampilan berbicara. Media pembelajaran yang digunakan guru-guru kelas rendah yaitu kelas 1 dan kelas 2 dalam mengajarkan keterampilan berbicara ialah menggunakan media guru sebagai alat peraga seperti papan tulis, buku ajar, transkripsi, gambar, benda-benda asli, dan benda-benda tiruan. Yang B atau yang kedua, media pembelajaran dalam keterampilan menyimak. Media pembelajaran yang digunakan oleh guru kelas rendah untuk mengajarkan keterampilan menyimak di kelas rendah yaitu kelas 1 dan kelas 2 yaitu media halaman bersuara yang telah digunakan oleh pengajar kelas rendah kelas 2. Media tulisan jauh bersuara digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dan menyimak. Media radio dan media televisi digunakan untuk menyimak iklan, berita, dan siaran acara. Melalui modul merupakan materi pembelajaran untuk menjelaskan mengenai keterampilan menyimak kepada siswa, yang mana penggunaan media modul ini hampir seluruh guru yang menggunakan alat tersebut, sedangkan penggunaan media buku ajar digunakan oleh seluruh guru pengajar bahasa Indonesia. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang ketiga tentang media pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah. C. Media pembelajaran dalam keterampilan membaca. Media pembelajaran yang digunakan guru di kelas rendah yaitu 1. Media halaman cetak. Media halaman cetak adalah sebuah media yang disediakan oleh guru melalui selembaran kertas yang berisikan kosakata dan kalimat pendek.
Yang kedua, media animasi. Media animasi digunakan pengajar bahasa Indonesia di kelas rendah sebagai alat dalam mengajar keterampilan membaca agar mempermudah siswa dalam belajar dengan memperhatikan gambar-gambar animasi yang ada di samping teks bacaan tersebut. Yang ketiga, media foto. Media foto adalah salah satu alat yang digunakan guru untuk mengajarkan keterampilan membaca melalui foto agar mempermudah siswa untuk mengenal kosakata yang tertulis di bagian-bagian foto tersebut. Misalnya, foto kucing akan membantu siswa mengeja tulisan tersebut dengan memperhatikan foto di samping teks tersebut. Yang keempat, media modul dan buku ajar. Media ini sudah lazim digunakan dalam keterampilan apapun, seperti keterampilan berbicara, menyimak, membaca, dan menulis. Sedangkan media buku ajar telah digunakan oleh guru di kelas rendah, yaitu kelas 1 dan kelas 2 SD, terutama digunakan sebagai alat bantu bagi guru dalam memberikan materi agar lebih terarah. D. Media pembelajaran dalam keterampilan menulis. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa media pembelajaran yang digunakan guru untuk mengajarkan keterampilan menulis yang akan diuraikan berikut ini. 1. Media halaman cetak. Media ini merupakan alat bantu siswa untuk menulis yang berisi tulisan yang samar. 2. Media modul dan buku ajar. Penggunaan media ini sejalan dengan data tabel, RPP, dan hasil dari observasi di lapangan. Pola interaksi dengan media pembelajaran Indonesia di kelas rendah. Pola interaksi yang diperoleh dari hasil observasi ada dua, yaitu interaksi dua arah dan interaksi banyak arah. Pola interaksi dua arah terjadi pada media pembelajaran dan modul. Dalam pola interaksi dua arah ini, terjadinya arus balik dalam komunikasi yang datang dari siswa kepada guru. Selain itu, dari guru kepada siswa. Suasana kelas dengan pola komunikasi dua arah jauh lebih hidup dan lebih dinamis dari suasana komunikasi satu arah. Teknik pelaksanaan evaluasi pembelajaran di kelas rendah. Evaluasi pembelajaran guru yang mengajar di kelas rendah, kelas 1 dan 2 selalu melakukan evaluasi di setiap di awal pembelajaran, di pertengahan pembelajaran, dan di akhir pembelajaran. Faktor yang mempengaruhi evaluasi pembelajaran di kelas rendah yaitu 1. Kecerdasan, karena ada sekitar 20% siswa yang kurang lebih berumur 6 tahun, sehingga daya tangkap siswa tersebut kurang dalam melakukan pembelajaran. 2. Sikap juga dapat memengaruhi keberhasilan belajarnya karena kurangnya kesiapan mental. Yang ketiga, faktor yang muncul dari lingkungan sekolah yaitu dari teman sekelas. Yang keempat, faktor dari guru itu sendiri, contohnya seperti guru yang sering mendikte dan membuat siswa menjadi bosan. Yang kelima, faktor latar belakang dari guru itu sendiri, karena banyak dari guru yang mengajar di kelas rendah tidak sesuai dengan bidang